Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyelesaikan tugas yaitu mewawancarai alumni dari Stikes Indramayu, khususnya Prodi Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu dari Kak siapa Kak? Oh iya, nama saya Fuad Hasim. Kebetulan saya alumni Kesmas Stikes Indramayu, lulusan tahun 2016. Oke, ini adalah alumni dari Stikes Indramayu, Prodi Kesehatan Masyarakat, khususnya di lulusan tahun 2016. Nah, kali ini kita akan beberapa ngajukan pertanyaan, mewawancarai. Silakan. Mangga, silakan yang mau bertanya. Oke. Iya, boleh. Apa aja sih Pak yang dilakukan dalam promotor kesehatan dalam pekerjaan seharinya? Di dalam kegiatan pelaksanaan promosi kesehatan atau promkes di Puskesmas ada beberapa hal, ada yang di dalam gedung, ada yang di luar gedung. Kalau yang di dalam gedung itu mencakup yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada pengunjung Puskesmas di dalam gedung. Yang kedua, kegiatannya yaitu menginput data hasil kegiatan yang di lapangan. Yang ketiga yaitu membuat laporan. Yang keempat yaitu pembuatan media promosi kesehatan, baik itu flip chart, leaflet, poster maupun video konten untuk dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan di luar gedung itu lumayan banyak kegiatannya ya, dari promkes. Yang pertama yaitu kegiatan penyuluhan atau edukasi di UKBM Posyandu. Kedua yaitu melakukan pembinaan kepada kader Posyandu. Yang ketiga yaitu mendampingi kader PABS rumah tangga di dalam pelaksanaan SMD. Yang keempat yaitu melakukan kunjungan dan bina suasana kepada pemangku kebijakan di desa, yaitu pamong desa beserta kubu ataupun pihak kelurahan. Selanjutnya melakukan pengkajian atau pemantauan PABS, baik itu yang 5 tatanan kepada di sektor industri, informal dan formal. Selebihnya mungkin ada banyak lagi. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, gimana? Mangga silakan Mbak. Hambatan apa saja yang dihadapi sebagai promotor kesehatan, Pak? Hambatan karena sekarang kita masuk dalam pandemi COVID-19, mungkin hambatannya kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum adanya pandemi itu sangat lancar sekali. Hampir 90% target yang telah ditentukan oleh kegiatan promkes tercapai. Sedangkan pada saat adanya pandemi ini, semua kegiatan kita hampir vakum, kena vakum Mas. Kegiatan di luar gedung sesuai arahan dari kepala dinas itu memang ditiadakan dulu sekitar beberapa bulan ya. Nah setelah itu kita adakan lagi. Ya hambatannya pertama kita harus menerapkan prokes. Satu, yang kedua kita harus sebisa mungkin kita menjaga diri dan kepada sasarannya. Jadi hambatannya karena ini masuk pandemi ya lumayan banyak, dan sehingga program-program promkes yang telah terjadwalkan di awal kebanyakan banyak dipending karena adanya pandemi Mbak, begitu ya. Hambatannya itu. Baik Bapak izin bertanya, Silakan. promosi apa yang bukan paling baik sih yang digunakan gitu pada masyarakat yang masih terkait erat dengan budayanya sendiri, kayak contohnya kayak suku Dayak kayak gitu Pak. Baik, terima kasih. Kalau di sini untuk suku nggak ada ya, kalau di kota ya adanya cuman lebih ke arah adat istiadat mungkin ya. Tapi di sini untuk pelaksanaan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat, kita sebelum melaksanakan biasa ya, yang pertama yaitu kita melakukan analisa dulu, kemudian kita juga sesuai perencanaannya ya, analisa, kita cari apa itu metodenya, sehingga harapannya
apa yang dilakukan nanti itu sesuai dengan apa yang di lapangan, begitu Mbak. Iya. Enggak ada lagi. Iya. Kalau di sini itu mungkin karena masuk kota ya Mas ya. Iya. Puskesmas Plumbon itu membidangi binaannya ada 7 desa 2 kelurahan. Jadi masuk ke kota. Jadi mungkin untuk suku-suku di sini belum ada sih so ini ya. Adanya paling ya hambatannya paling ke arah kebudayaan paling gitu aja. Mangga lagi. Ya. Izin bertanya ya Pak, Mangga. kesulitan untuk menghadapinya itu gimana dalam promotor kesehatan? Kesulitannya di dalam melaksanakan Motor ini. program promosi kesehatan ya. Iya. Paling kesulitannya yang pertama karena di kita itu Puskesmas Plumbon sumber dayanya ada 2 orang, saya dan koordinator Promkes, dengan menghadapi 9 desa atau 2 kelurahan. Yang pertama paling hambatannya hambatannya. Iya, kesulitan. Misalnya paling satu masalah sumber dayanya mungkin agak kurang karena berdua ya. Harus membawahi binaan sebanyak 9 desa ada kelurahan. Yang kedua kesulitannya karena ini lumayan kota Mbak. Jadi untuk kegiatan penyuluhan baik itu di luar gedung maupun dalam gedung kita harus pandai-pandai mencari metode promosi kesehatan agar menyesuaikan dengan sasaran gitu ya. Kalau selebihnya sih mungkin nggak ada karena ini masuk pandemi, jadi paling kita ya harus lebih menyesuaikan dengan keadaan pandemi aja. Iya. Oh iya Pak, izin bertanya lagi, kalau suka duka sebagai seorang promotor kesehatan itu gimana sih Pak? Banyak Suka dukanya, duka sukanya. ya. Saya bekerja di Promkes ya. Itu hampir 5 tahun ya. 3 tahun di Puskesmas Rangkeng, 2 tahun di Plumbon. Suka dukanya mungkin apa ya? Banyak sukanya Mbak. Sukanya. Pastinya iya. Kalau dukanya kalau musim hujan aja. Iya, susah kegiatan. Apalagi kegiatannya kalau di Puskesmas Plumbon kita itu ada daerah-daerah yang lumayan jauh atau hampir dikatakan terpencil lah ya mungkin ya. Satu, sangat susah aksesnya. Kedua, sangat jauh tempatnya. Ya mungkin keusahanya pas saat melaksanakan kegiatan edukasi di Posyandu ya harus melewati jalan yang lumayan tidak enak sih begitu. Kalau sukanya banyak sukanya ya harus kerja ya. Suka ditambah satu hobi juga kan ya. Iya, satu jurusan, satu hobi akhirnya banyak senengnya. Sukanya banyak ya. Banyak teman, banyak mengenal masyarakat, banyak jadi saudara, apalagi sama kader pun jadi saudara. Ya intinya bisa mengembangkan karir di dalam dunia Promkes. Iya. Oke, baik. Selanjutnya pengen ditanyakan kembali. Izin bertanya Bapak. Boleh. Kompetensi apa yang dibutuhkan menjadi promotor kesehatan? Kalau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang tenaga kesehatan atau Promkes itu lumayan banyak ya. Pastinya yang pertama yaitu harus kuat mental ya. Kuat mental, kuat iman, kuat perasaan karena yang kita hadapi itu langsung masyarakat. Itu iya. Yang kedua kebutuhannya kita harus pandai-pandai di dalam pelaksanaan edukasi atau penyuluhan. Yang ketiga kita harus mempunyai skill atau pengetahuan terkait masalah edukasi.
Jadi harapan saya kepada adik-adik nanti apabila ingin bergabung dengan tenaga Promkes, itu yang pertama adik-adik harus membangun dulu kemitraan dengan teman-teman yang sudah belajar di Promkes, bagaimana cara alur kerjanya. Yang kedua, adik-adik harus mempunyai skill untuk melaksanakan edukasi atau penyuluhan public speaking ya itu ya. Iya. Selanjutnya adik-adik juga harus mempunyai teknik, yaitu teknik melobi, mengadvokasi, bina suasana sehingga terjadinya pemberdayaan masyarakat. Itu aja paling Mbak ya. Itu skillnya apa ya? Kebutuhannya ya. Itu iya. Iya, selanjutnya Motivasinya itu gimana ya Pak untuk menjadi seorang promotor kesehatan? Motivasinya satu karena hobi ya. Dari waktu kuliah 4 tahun di Stikes itu memang hobi sih ya, hobi melaksanakan edukasi kepada tangga ataupun saudara, yaitu awalnya. Yang kedua yaitu karena ada semacam ingin berbuat baik kepada masyarakat. Nah, jadi biarpun kita mempunyai ilmu sedikit ya, tapi kita manfaatkan kepada masyarakat. Iya gitu ya. Intinya mah ya ibadah aja lah, Mbak. Iya. Iya. Oke, kebetulan juga saya juga itu ya, barangkali adik-adik kan lulus kan pasti membutuhkan naungan organisasi profesi ya. Nah, kebetulan saya juga sebagai pengurus di PPKMI, jadi barangkali adik-adik yang lulus nanti bisa saya konsulnya. Iya, masalah puskesmas yang kosong mana, apa yang membutuhkan itu. Enggak. Selanjutnya. Bapak punten izin bertanya. Boleh. Ini Pak, terkait kan Bapak suka penyuluhan kayak gitu ya. Iya. Nah, ini sih lebih ke pengalaman ya Pak. Pernah nggak gitu kayak warganya kayak nggak nerima banget gitu? Gitu. Udah. Oh ya, seru ini. Memang terkadang suka dukanya pas saat melakukan edukasi di masyarakat karena kita tidak bisa menyuruh masyarakat untuk duduk dulu menunggu kita ceramah atau edukasi. Itu memang misalkan terkadang tuh kalau kegiatan posyandu, setelah di posyandu terus sebentar edukasi terus pulang. Jadi kebanyakan masyarakat itu tidak mau untuk menunggu lama kita menyampaikan informasi. Beda dengan kegiatan misalnya pertemuan kader, pertemuan apa desa, nah itu kan sebenarnya kan lama nih ya. Kalau penyuluhan secara real di lapangan ya kita harus sebisa mungkin harus melihat bagaimana caranya gimana, terus kita juga harus melihat bagaimana strategi kitanya. Kalau saya biasanya kegiatan penyuluhan itu kita sebenarnya di posyandu nih ya, kita ada ibu-ibu nih posyandu, kemudian dulu kita minta waktu 5 menit. Nah setelah itu kita kasih penyuluhan. Mereka sebelum pulang kita berikan dulu yang namanya leaflet atau poster, jadi barangkali lupa dibaca di rumah. Nah itu karena mereka pasti otomatis kepengen buru-buru pulang sih Mbak, karena kan repot masak lainnya kan begitu ya. Penyuluhan kasih poster atau leaflet, nanti di rumah dibaca lagi. Itu aja paling. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Udah sih. Mungkin cukup Kak, segitu saja wawancara dari kami dari kelompok 2. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.